Shalom saudara-saudara sekalian, saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita awali kebaktian pada pagi hari ini dengan menyanyikan NKB 164, bait pertama dan ketiga. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Atas limpah rahmatnya, dalam kasihnya teduh. Sambil terus memandang wajahnya, ku nyanyikan kidungku. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengawali kebaktian ini dengan pengakuan bahwa kebaktian ini terjadi dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah saudara yang menjaga dengan kasih. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengajar kita untuk hidup saling mengasihi sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Namun, apakah mudah hidup saling mengasihi? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan kebaktian ini, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa pengasih, sebagai murid-murid-Mu, Tuhan Yesus mengingatkan kami melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengar, agar kami saling mengasihi. Namun kami menyadari seringkali kami tidak mampu mengontrol emosi, sehingga kami marah, sehingga terjadi perselisihan di antara kami. Bahkan kami menyimpan kemarahan kami dalam waktu yang lama. Mohon Tuhan berkenan mengampuni dosa kami, karena kami tidak mampu menunjukkan diri sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkenan mengampuni dosa kami dan melayakkan kami untuk berbakti kepada Tuhan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan yang akan saya bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk saudara-saudara. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermuka dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Sang Firman yang hidup, ajarlah kami dengan firman-Mu, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menjalani hidup di dalam kasih. Tolonglah kami semua ya Tuhan, ketika kami membaca, ketika kami mempergumulkan sabda Tuhan. Berkati hamba-Mu dan pakailah hamba-Mu supaya dapat berbicara menguraikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memimpin lidah dan bibir hamba-Mu di dalam berbicara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku. Buatlah aku pahami, maka ku pegang teguh. Kan ku pelihara taurat-Mu Tuhan di dalam hatiku. Biar ku hidup turut petunjuk, karena ku suka perintah-Mu. Tunjukkan padaku ya Tuhan jalan serta ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai terakhir hidupku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini kita baca dari kitab Matius 18 ayat 15 sampai 20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada orang berbuat salah, apakah orang itu dengan sendirinya akan mengakui kesalahannya? Ada orang-orang tertentu yang begitu lapang dada untuk mengakui kesalahannya. Akan tetapi ada juga orang-orang yang tidak mudah mengakui kesalahannya. Kalau kita ingat peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan kemudian dijumpai Allah di Taman Eden, apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mereka bersembunyi, tidak berani menjumpai Allah. Ketika Allah datang, apakah mereka langsung mengaku bahwa mereka telah makan buah yang dilarang Allah itu? Tidak. Hingga Allah menunjukkan kesalahan mereka. Kita ingat Raja Daud, ketika Raja Daud berselingkuh dengan Batseba. Apakah Daud mau mengakui dosanya? Tidak. Hingga Nabi Nathan datang kepadanya, kemudian menegurnya, barulah kemudian Raja Daud mengakui dosanya. Saudara, rupanya mengakui kesalahan yang telah diperbuat sendiri itu bukan perkara yang gampang. Nampaknya semua orang, atau setidaknya sebagian besar orang, naturnya itu ingin menyelamatkan diri sendiri dari kesalahan yang diperbuatnya. Oleh sebab itu, ajaran Tuhan Yesus yang kita dengar hari ini itu tidak mudah untuk dilakukan. Ketika ada orang yang berniat baik untuk mengingatkan atau untuk menegur, kadang niat baik itu, ketulusan hati yang penuh kasih itu tidak mudah diterima, atau bahkan bisa disalah mengerti oleh orang yang ditegur itu. Saudara-saudara, sebetulnya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita teknik untuk menegur saudara kita. Tahapan-tahapan yang diajarkan Tuhan Yesus sangat jelas dan kelihatannya mudah. Namun dalam prakteknya, apakah itu mudah dilakukan? Nasihat Tuhan Yesus ini adalah salah satu dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang sangat sulit untuk dilakukan. Kalau salah satu di antara kita misalnya diberi tugas begini,
Si X itu kan dekat sama kamu. Ada orang yang memberitahu bahwa X itu telah melakukan dosa. Kamu sebagai teman dekatnya, coba kamu menasihati dia supaya dia mengakui dosanya, supaya dia mau bertobat. Saudara, kalau seandainya itu kita yang diberi tugas, bagaimana kita akan menerima tugas itu? Mungkin kita akan mengatakan, jangan saya, orang lain saja, atau itu Pak Pendeta, itu kan tugasnya Pak Pendeta. Saudara, bukankah sebenarnya ini yang diajarkan Tuhan Yesus pada ayat 15? Kalau kita membaca ayat 15 tadi dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kalau kita membaca ayat ini, dalam nasihat ini sebenarnya apa maksud Tuhan Yesus pada bagian ini? Pada bagian ini yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan supaya menegur 4 mata. Artinya tidak ada orang lain, hanya berdua saja. Berarti masalah itu hanya diketahui berdua saja, tidak boleh ada orang lain yang tahu. Namun meskipun tidak ada orang lain yang tahu, orang yang ditugaskan untuk menegur tersebut bisa saja tidak bersedia. Karena dia mungkin punya banyak pertimbangan. Misalnya saja, bisa saja karena masalah relasi. Dia takut kalau relasi dengan temannya itu akan rusak. Atau bisa saja dia menyadari keadaan dirinya, bahwa dirinya ini tidak sempurna. Jangan-jangan kalau saya menegur orang itu, kemudian orang itu balik menegur saya. Karena ketidaksempurnaan saya, maka ini bisa menjadi senjata makan tuan. Nah, itu sebabnya memang tidak mudah kalau kita diberi tugas untuk menegur. Yang kedua, maksud Tuhan Yesus adalah kalau dia mau mendengarkan nasihat, dia telah mendapatkannya kembali. Artinya, kalau kita memperhatikan ini, tujuan utama Tuhan Yesus adalah supaya orang itu kembali bertobat. Pemahaman ini sangat penting. Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk menghukum orang yang telah berbuat dosa, melainkan memulihkan hidupnya dengan pertobatan. Karena itu Tuhan Yesus juga tidak menghukum perempuan yang tertangkap berzina, namun dengan pesan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika perempuan itu bertobat, Tuhan Yesus mendapatkan dia kembali. Tuhan Yesus tidak langsung menghukum mati seperti yang dikehendaki orang-orang yang membawa perempuan itu ke hadapannya supaya perempuan itu dilempari batu. Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini, tetapi dia memberikan kesempatan kepada perempuan ini untuk bertobat. Bukan hanya kepada perempuan ini, kepada orang-orang lain, seperti misalnya kepada Matius si pemungut cukai, kepada Sakeus si pemungut cukai. Tuhan Yesus tidak langsung menghukum mereka. Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk bertobat. Saudara-saudara, itu yang diajarkan dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ingin langsung menghukum, tetapi Tuhan Yesus ingin memulihkan hidup orang itu dengan pertobatan. Saudara, pada tahap-tahap berikutnya memang yang diajarkan Tuhan Yesus itu makin berat. Karena Tuhan Yesus mulai melibatkan orang lain, panggil 2-3 orang saksi, supaya keterangan dari orang itu tidak disangsikan. Dan kemudian mulai dari 1-2 orang, 2-3 orang saksi itu lalu berkembang. Kalau tidak mau, laporkan kepada jemaat, berarti lebih banyak lagi. Dengan ungkapan itu, apakah Tuhan Yesus ingin menghukum? Tentu saja tidak.
Karena tujuan Tuhan Yesus adalah untuk membuat orang yang berbuat dosa itu segera menyadari dosanya, segera bertobat. Mengapa harus bertobat? Karena pengampunan dosa itu selalu dimulai dengan pertobatan. Selama tidak ada pertobatan, juga tidak ada pengampunan dosa. Jadi saudara-saudara, kita harus mengingat ini. Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk menghukum saudara kita yang berbuat dosa, melainkan Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi saudara kita dengan cara memulihkan hidup saudara kita dari dosa, dengan mengingatkan dan memberi nasihat. Kalau kita tidak mau mengingatkan, justru kita tidak mengasihi saudara kita itu. Karena dengan membiarkan saudara kita hidup dalam dosa, kita tahu apa yang akan dialami orang-orang yang hidup dalam dosa. Orang itu pasti akan mengalami hukuman seperti yang dinyatakan dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, kalau kita mengasihi saudara kita harus mengingatkan dia supaya bertobat, sehingga dia tidak mengalami maut. Selain pertobatan, Tuhan Yesus juga hendak memulihkan relasi yang rusak di dalam kehidupan bergereja karena dosa yang diperbuat. Seperti Adam dan Hawa, orang yang berbuat dosa akan menjauhkan diri dari Allah, bersembunyi dari Allah, dan itu berarti dia juga akan menjauhkan diri dari persekutuan jemaat. Oleh sebab itulah, saudara kita yang berbuat dosa itu harus ditarik kembali, supaya kembali kepada Allah, supaya kembali ke dalam persekutuan kita, sehingga dia tidak hilang dari persekutuan kita. Kita harus saling menjaga dalam kehidupan kita bergereja ini. Karena apa? Karena kita ini diikat dalam persekutuan kasih Kristus. Karena kita ini adalah saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus yang saling mengasihi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di GKI nasihat Tuhan Yesus ini dituangkan dalam tata gereja dan tata laksana GKI yang tercantum pada bab 12 tata laksana GKI dengan judul penggembalaan. Pada pasal 33 dijelaskan tentang pengertian penggembalaan. Pengertiannya yaitu begini. Penggembalaan adalah pelayanan yang dilakukan di dalam kasih terhadap anggota dan atau pejabat gerejawi, baik secara individual maupun komunal, serta terhadap lembaga gerejawi, untuk mendukung, membimbing, menilik, menegur, menyembuhkan, dan mendamaikan agar ia atau mereka hidup taat kepada Allah dalam damai sejahtera dengan Allah, sesama, dan seluruh ciptaan. Saudara-saudara, pengertian penggembalaan yang dirumuskan ini menunjukkan kepada kita bahwa penggembalaan bukanlah hukuman, melainkan sebuah pelayanan kasih untuk mendukung, membimbing, menilik, menegur, menyembuhkan, dan mendamaikan agar orang yang digembalakan hidup taat kepada Allah dalam damai sejahtera dengan Allah, dengan sesama, dan seluruh ciptaan. Saudara-saudara, menurut tata laksana dijelaskan bahwa penggembalaan itu terdiri dari dua, yaitu penggembalaan umum dan penggembalaan khusus. Salah satu contoh penggembalaan umum adalah dengan cara seperti ini, dengan kebaktian ini. Kita sedang melakukan penggembalaan umum. Sedang penggembalaan khusus dilakukan ketika saudara kita ada yang melakukan dosa. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus pada ayat 15 tadi. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Saudara, untuk melaksanakan proses penggembalaan khusus, majelis jemaat atau pelaksana penggembalaan khusus
tidak serta-merta langsung menyatakan bahwa orang tersebut telah berbuat dosa. Akan tetapi majelis jemaat atau pelaksana penggembalaan khusus akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Karena bisa saja laporan atau dugaan yang disampaikan itu tidak benar. Bila memang tidak benar, maka penggembalaan khusus itu tidak akan diteruskan. Dan orang yang melaporkan itu juga akan diingatkan supaya melakukan cek dan recheck. Mengapa ini perlu dilakukan? Supaya jemaat itu bisa hidup saling menjaga dalam kasih. Saudara, saya tidak perlu menguraikan tahapan-tahapan berikutnya lebih jauh. Karena kita bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri dalam tata laksana mulai pasal 33 dan selanjutnya. Hal penting yang perlu kita hayati, yang perlu kita ingat adalah GKI telah mencoba menata kehidupan bergereja dalam kasih, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam firman-Nya yang kita renungkan hari ini. Jadi kalau GKI melakukan penggembalaan khusus, diharapkan anggota jemaat atau yang harus menjalani penggembalaan khusus tidak membangun benteng, menjaga dirinya supaya dia tidak disalahkan. Sebaliknya, penggembalaan khusus ini adalah sebuah ajaan untuk introspeksi diri. Penggembalaan khusus adalah pelayanan dalam dan dengan kasih, supaya kehidupan kita sebagai umat Kristus saling menjaga, sehingga kita tetap hidup dalam kekudusan dan tidak terbelenggu dalam dosa. Karena kita semua, seluruh jemaat sebagai saudara-saudara seiman, tidak ingin ada yang mengalami seperti yang dikatakan Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Mari kita terus saling menjaga dalam kasih. Karena untuk itulah kita punya saudara seiman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, saya undang saudara-saudara untuk berdiri bersama gereja-gereja di segala abad dan tempat dengan mengingat akan janji baptisan kita. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Tolonglah kami agar bisa hidup saling menjaga dalam kasih ketika kami hidup bersama dalam persekutuan jemaat Tuhan. Ya Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dimanapun berada. Kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun kami percaya Tuhan tahu kondisi mereka masing-masing. Mohon Tuhan kuatkan iman mereka agar selalu setia dan bersandar kepada Tuhan.
Mohon Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami dari sakit yang mereka alami. Bapa Surgawi, kami juga ingin menyerahkan orang-orang yang dalam perawatan karena COVID-19. Mohon Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka. Demikian juga untuk para petugas medis yang berjuang untuk menyembuhkan para pasien COVID-19. Mampukan mereka menjalankan tugas dengan baik dan lindungilah mereka agar tidak tertular. Berkatilah semua upaya untuk menemukan vaksin, uji klinis vaksin, hingga proses produksi vaksin bila nanti sudah siap produksi. Kiranya dengan penemuan vaksin nanti ya Tuhan, pandemi yang terjadi bisa segera berakhir. Bapa Surgawi, berkatilah para pimpinan bangsa kami dari pusat hingga ke daerah. Tolonglah para pemangku kepentingan agar dapat mengambil tindakan yang bijaksana untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di tengah kehidupan bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia mengalami kehidupan yang damai, aman, rukun, dan sejahtera. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, agar dimanapun Tuhan menempatkan gerejamu dapat menghadirkan shalom. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Berikanlah kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan dalam kehidupan kami semua. Demikianlah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tomapel, juga bisa dengan scan QRIS atau dimasukkan kotak yang tersedia di kantor gereja, atau dikumpulkan lebih dulu dan diserahkan saat kebaktian sudah berjalan biasa. Dasar persembahan saya bacakan dari Amsal 11 ayat yang ke-25 yang mengatakan demikian: siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya undang saudara-saudara berdiri. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Sekarang kami ingin menyatakan syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memakainya untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Saudara-saudara, marilah kita hidup saling mengasihi agar semua orang bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kami siap menjadi saksi sebagai murid Tuhan Yesus. Sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata